Halo teman-teman, apa kabar? Admin doakan semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di kesempatan kali ini, admin mau bahas film action fantasi yang berjudul The Covenant. Film ini bercerita tentang 4 pemuda ganteng yang merupakan keturunan penyihir. Sebenarnya keempat pemuda ini berasal dari keluarga yang berbeda-beda, tapi nenek moyang mereka membentuk satu keluarga besar dari tahun 1600. Karena pada zaman itu, para penyihir banyak diburu sehingga mereka bersatu di sebuah daerah dan merahasiakan identitas. Oke deh kalau gitu admin langsung aja mulai videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman semua merasa terhibur. Film ini diawali dengan 4 saudara saya yang masih SMA bernama Caleb, Poke, Taylor, dan Reed. Mereka berempat berasal dari koloni penyihir yang bernama Ipwitz. Ceritanya Ipwitz merupakan gabungan dari beberapa keluarga penyihir yang membentuk satu keluarga besar. Sehingga secara turun-temurun mereka berhasil hidup berdampingan dengan orang lain selama 300 tahun. Kemudian saat berada di pesta anak muda, mereka berempat bertemu dengan teman sekolah bernama Kate dan Sarah. Tiba-tiba datang teman lain bernama Kira dan Aaron yang mencari masalah dengan Caleb sehingga Reed menyihir salah satu temannya sampai muntah. Saat itu juga panitia pesta mengatakan kalau ada polisi patroli sedang menuju ke tempat tersebut. Mereka semua pun membubarkan diri menuju ke mobil masing-masing dan ada satu murid baru bernama Chase yang menumpang di mobil Sarah. Tapi waktu ingin kabur, tiba-tiba mobil Sarah mogok dan Reed membantu memperbaikinya dengan sihir. Setelah itu, polisi mengejar mereka berempat dan terjadilah adegan kejar-kejaran di tengah hutan yang gelap. Akhirnya saat tiba di pinggir tebing, Reed meminta yang lain untuk menggunakan sihir hingga mereka terbang melewati jurang. Namun ketika polisi mengira kalau mereka jatuh ke dalam jurang, mobil itu malah muncul dari atas langit yang membuat kedua polisi itu bengong. Setibanya Caleb di rumah, dia mendapati ibunya yang resah dan gak bisa tidur karena memikirkan Caleb yang beberapa hari lagi akan berumur 18 tahun. Sebab setiap anak sulung dari keturunan penyihir akan mengalami peningkatan kekuatan 1000 kali lipat tepat di hari ulang tahunnya yang ke-18 yang biasa disebut ascending. Nah, sayangnya kekuatan sihir tersebut membuat orang ketagihan seperti rayuan gombalmu dan memiliki efek penuaan dini setiap kali digunakan. Dan hal itu membuat ibunya trauma karena ternyata ayah Caleb adalah contoh penyihir yang udah mengalami efek kecanduan dari kekuatannya. Di sisi lain, Sarah menjadi penasaran kenapa Caleb dan ketiga temannya bisa dinamakan keluarga Ipwitz. Kate pun menjelaskan kalau koloni Ipwitz merupakan gabungan 5 keluarga dari tahun 1600, namun keluarga yang kelima udah tewas tanpa menyisakan keturunan. Sementara itu, para polisi yang masih berpatroli di sekitar tempat kejadian tiba-tiba menemukan sebuah mobil di tengah hutan yang masih ada orangnya. Tapi karena nggak ada reaksi apa-apa, polisi terpaksa memecahkan kaca untuk membuka pintu dan mendapatkan seorang siswa sekolah yang udah tewas dalam kondisi mengenaskan. Lalu ketika Sarah mandi, tiba-tiba dia merasakan kejadian aneh dari luar, padahal nggak ada satu orang pun di tempat tersebut. Sarah hanya mendapati sebuah lampu yang pecah, tapi tiba-tiba muncul bayangan dari belakang yang membuatnya ketakutan dan ternyata juga dirasakan oleh Caleb. Akhirnya Sarah yang masih merasa takut juga terkejut dengan kemunculan Reed yang tiba-tiba dan dia bercerita kalau mengalami kejadian aneh di kamar mandi. Reed pun mengajak Sarah untuk mengeceknya bersama-sama, namun mereka nggak menemukan satu orang pun atau sesuatu yang mencurigakan. Keesokan harinya, Caleb yang melihat kabar tentang kematian seorang siswa menelpon Poke dan mengatakan dia curiga kalau Reed adalah pelakunya. Tiba-tiba muncul penampakan siswa tersebut yang hampir membuat Caleb terbunuh dan terpaksa menggunakan sihir untuk menyelamatkan diri. Kemudian saat Caleb membeli obat, dia bertemu dengan Kate yang juga membicarakan tentang kematian siswa di sekolah mereka.
Ternyata di sana juga ada Sarah beserta Chase dan Caleb mengajak Sarah untuk pergi bersama. Di tengah perjalanan, mereka berdua sedikit mengobrol tentang sekolah dan melewati sebuah gudang tua yang merupakan peninggalan koloni Ipswich. Akhirnya, mereka sampai di markas pertama keluarga Ipswich dan Caleb mengatakan kalau hanya ada seorang pembantu bernama Gorman yang tinggal di sana. Lalu ketika Caleb masuk, dia langsung memberikan obat yang baru dia beli pada Gorman untuk ayahnya yang lagi duduk di dekat perapian. Setelah itu, Caleb mengatakan kalau dia akan mengajak Sarah ke sebuah bar. Di bar tersebut, Pog yang datang terlambat terlihat cemburu setelah mendengar cerita dari Kate kalau tadi siang dia dan Chase nonton film bersama. Setelah itu, Pog memesan makanan dan bertemu dengan Reed beserta Tyler yang lagi main biliar. Di saat para cowok lagi sibuk bermain, Sarah meminta uang koin pada Kate untuk memutar sebuah lagu dan langsung mengajak Caleb untuk berdansa. Tiba-tiba, Reed mendapat masalah dari Aaron yang kalah taruhan main biliar dan terlihat oleh Caleb dan Pog. Akhirnya ketika Reed dan Aaron akan berkelahi, datang pemilik bar bernama Nikki yang menyuruh mereka untuk bubar. Tapi begitu Aaron pergi, yang berkelahi malah Caleb dan Reed karena Reed terus menggunakan sihirnya yang bisa membuat identitas mereka terungkap. Caleb juga membahas soal kematian siswa di sekolah mereka yang mati akibat sihir. Tapi Reed mengatakan kalau bukan dia yang melakukannya. Kemudian saat beristirahat, tiba-tiba Sarah terbangun karena mendapati sekumpulan laba-laba yang memenuhi kasur dan kamarnya serta menyerang Kate. Ternyata Sarah mengalami mimpi buruk akibat sihir yang juga dirasakan oleh Caleb dan Pog karena kekuatan tersebut cukup kuat. Keesokan harinya, Caleb dipanggil kepala sekolah karena dia mendengar kalau ada perkelahian di bar Nikki yang melibatkan Caleb dan teman-temannya. Kepala sekolah pun membahas tentang kehadiran Chase sebagai murid baru dan meminta Caleb agar tidak berkelahi lagi. Sementara itu, Sarah yang terganggu dengan kejadian tadi malam membaca sebuah buku tentang sejarah penyihir yang berkaitan dengan koloni Ipswich. Tiba-tiba dia terkejut dengan kedatangan Kate yang pernah mendengar cerita dari Pog kalau kisah penyihir itu hanyalah omong kosong. Lalu di malam hari, Pog dan Kate terlihat berdebat karena Pog merasa nggak suka kalau pacarnya berteman dengan Chase. Di sisi lain, Caleb mengajak Sarah untuk berpasangan saat pesta musim gugur di sekolah yang bertepatan dengan ulang tahun Caleb ke-18. Sebelum tidur, Kate sempat curhat pada Sarah karena dia merasa kesal pada Pog yang cemburuan kalau dia berteman dengan Chase. Sedangkan Caleb yang sedang beristirahat, lagi-lagi didatangi penampakan yang membuatnya semakin khawatir. Kemudian saat jam olahraga, Caleb menantang Chase untuk bertanding 1 lawan 1 karena Chase mengaku kalau dia adalah perenang yang handal di sekolahnya dulu. Tiba-tiba, Chase terlihat menggunakan sihir yang membuat kepala Caleb terbentur hingga dia pingsan selama beberapa menit. Tentu saja kejadian itu membuat Caleb menjadi curiga pada Chase yang kemudian dipanggil ke ruang kepala sekolah untuk membahas sesuatu. Ternyata, kepala sekolah ingin mengembalikan kartu siswa Chase yang ketinggalan di kursi belakang mobil milik siswa yang meninggal baru-baru ini. Lalu di malam hari, Caleb mengajak Pog menyelinap ke kantor administrasi untuk mencari informasi tentang identitas Chase karena dia merasa ada sesuatu yang nggak beres. Di sisi lain, Sarah mendapat pesan kalau Kate sedang sakit dan dia segera menelpon klinik sekolah untuk memastikan keadaan temannya. Akhirnya ketika mencari berkas tentang Chase, mereka menemukan fakta kalau dia adalah anak adopsi yang sebenarnya memiliki nama keluarga Pog. Bahkan di situ juga ada informasi kalau kedua orang tua asuhnya meninggal karena kecelakaan tepat di hari ulang tahun Chase yang ke-18. Tapi nggak lama kemudian, datang security sekolah yang bertugas untuk mengecek ruangan tersebut. Mereka berdua pun melayang untuk bersembunyi yang hampir aja ketahuan gara-gara menjatuhkan kertas. Sementara itu Sarah yang datang untuk menjenguk Kate mendapat info dari dokter kalau dia mengalami demam tinggi setelah digigit puluhan laba-laba. Sedangkan Caleb yang tiba-tiba ingat kalau nama Pog ada kaitannya dengan Ipswich meminta Pog memanggil Reed dan Tyler untuk berkumpul di markas.
Akhirnya saat keempat saudara saya ngumpul, Caleb mengambil buku sejarah tentang Ipswich dan berbicara soal wanita bernama Goody Pope. Dia mengklaim kalau generasi pertama Ipswich bernama Putnam mendatanginya lewat mimpi hingga melahirkan anak bernama Hagen. Nah, dari cerita sejarah tersebut, Caleb percaya kalau keluarga kelima dari koloni Ipswich belum berakhir. Dia sangat yakin kalau Chase adalah keturunan dari Pope karena di antara mereka nggak ada yang menggunakan sihir untuk membunuh seorang siswa. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Caleb mendapat telepon dari Sarah tentang kondisi Kate yang semakin parah dan harus dipindahkan ke rumah sakit. Caleb pun menceritakan hal itu pada Pogue yang membuatnya emosi. Tapi di tengah perjalanan, Pogue dicegat oleh Chase yang kemudian menyerangnya dengan sihir sampai terluka parah. Dan ternyata Chase sengaja menyakiti teman-teman Caleb untuk menggunakan mereka sebagai umpan. Lalu ketika Sarah kembali ke asrama, datang Caleb yang mulai bertanya tentang keadaan Kate di rumah sakit. Tiba-tiba ada orang mengutuk pintu yang ternyata adalah Caleb sehingga Chase langsung membuka penyamarannya. Saat itu juga, Chase mengirim satu laba-laba untuk menyakiti Sarah sambil bercerita kalau dia tumbuh menjadi seorang penyihir tanpa bimbingan orang tua. Namun suatu hari Chase berhasil menemukan ayah kandungnya yang sudah menua akibat kecanduan sihir dan meminta sang ayah untuk memberikan kekuatannya. Akhirnya Chase mengatakan kalau dia menginginkan kekuatan Caleb yang akan mengalami peningkatan tepat di ulang tahunnya ke-18 besok malam. Bahkan Chase mengaku kalau telah membunuh siswa di dalam mobil karena dia nggak sengaja melihatnya menggunakan sihir. Setelah itu, Chase kembali menyakiti Sarah yang memancing kemarahan Caleb tapi dia nggak mampu menandingi kekuatan Chase. Ternyata, Chase yang merasakan kalau tubuhnya mulai rusak akibat efek sihir membutuhkan kekuatan Caleb untuk menahan penuaan dini. Di sana Caleb sempat mengatakan kalau hal itu nggak akan berhasil, namun Chase tetap ngotot kalau dia akan menunggu Caleb di gudang tua besok malam. Dan sebelum Chase pergi, Caleb memohon agar dia melepaskan sihirnya dari Sarah. Setelah kejadian itu, Caleb menjenguk Pogue di rumah sakit yang sempat sadar dan memintanya agar menjauh dari Chase. Dan karena melihat Pogue terluka parah, Reed mengusulkan agar membalas perbuatan Chase, namun Caleb meminta mereka untuk tetap di rumah sakit. Nah, karena kondisi Kate belum membaik, Sarah menjadi penasaran pada apa yang terjadi dan curiga kalau laba-laba yang menggigitnya adalah sebuah mantra. Caleb pun mengajak Sarah kembali ke rumah pertama koloni Ipswich dan berjanji akan menceritakan semuanya. Akhirnya Caleb mengajak Sarah masuk ke rumah tersebut yang sempat takut pada pembantunya bernama Gorman. Ternyata Caleb ingin memperlihatkan ayahnya yang bernama William pada Sarah yang terlihat sangat tua padahal baru berumur 44 tahun. Setelah itu, Caleb bercerita kalau setiap generasi hanya menghasilkan satu penyihir yang otomatis mendapatkan kekuatan pertama di umur 13 tahun. Dan di umur 18 tahun, kekuatan itu akan meningkat dan sangat menggoda yang memiliki efek penuaan dini seperti sang ayah. Di sana Caleb juga menjelaskan pada saat dia mengalami ascending kekuatan itu akan menjadi hidupnya. Sebab jika penyihir memberikan kekuatannya pada orang lain, maka dia akan ikut mati dan Caleb nggak akan menuruti keinginan Chase. Kemudian di malam hari, akhirnya Caleb memutuskan untuk menghadapi Chase sendirian yang tentu aja membuat ibunya sangat khawatir. Reed dan Tyler pun berniat untuk membantu, namun Caleb meminta mereka untuk menjaga dan membawa Sarah ke pesta dansa. Setibanya mereka di sekolah, ternyata sudah ada Chase yang melihat mereka dari atas gedung dan tampak merencanakan sesuatu. Di sisi lain, Caleb menelpon Reed untuk bertanya kondisi Sarah yang tiba-tiba udah menghilang bersamaan dengan kemunculan Chase di atas mobilnya. Lalu ketika Caleb mengejar Chase ke dalam gudang tua, ternyata dia sudah menyandera Sarah untuk memastikan agar Caleb mau menuruti keinginannya. Namun Caleb mengatakan kalau dia nggak akan memberikan kekuatannya sehingga terjadi pertarungan di antara mereka yang masih didominasi oleh Chase. Sementara itu Reed dan Tyler yang masih bingung mencari Sarah melihat jam sekarang yang tepat dengan ulang tahun Caleb.
Tiba-tiba muncul kekuatan misterius dari langit masuk ke tubuh Caleb yang merupakan proses ascending. Akhirnya saat kekuatan Caleb bertambah, dia langsung menyerang Chase habis-habisan yang sempat membuatnya kerepotan. Namun karena dulu Chase mendapat kekuatan tambahan dari ayahnya, dia masih bisa membalas serangan Caleb. Di sisi lain, ibu Caleb yang terus merasa khawatir, kemudian mendatangi suaminya agar dia mau memberikan kekuatannya bagi Caleb dan mengorbankan hidupnya. Dan saat itu juga, Caleb mendapatkan kekuatan tambahan dari sang ayah sehingga dia mampu mengalahkan Chase. Akhirnya setelah kejadian tersebut, Caleb langsung masuk ke dalam gudang untuk menyelamatkan Sarah yang bersamaan dengan hilangnya sihir Chase pada Kate dan Poe. Dan di pagi harinya, petugas pemadam memberitahu kalau mereka nggak menemukan mayat Chase yang artinya dia masih hidup. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Saya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dan mohon maaf kalau admin ada kekurangan dalam ngejelasin alur cerita filmnya. Semoga teman-teman semua merasa terhibur dan sampai jumpa di video yang berikutnya.